Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang sama-sama kita hormati, Ketua RW beserta aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini yang kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menuntun langkah kaki kita, memilih kita di antara hamba-hambanya pada malam hari ini untuk dapat berkunjung dan bertamu ke rumahnya yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kaki yang kita langkahkan, ayunan tangan beserta seluruh badan, anggota badan yang kita curahkan untuk datang dan beribadah ke rumah Allah, masjid yang kita cintai ini, betullah dapat menggapai keridhaan dan rahmat Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita dan merindukan kita, walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi tetap Nabi Muhammad kita itu merindukan kita dan menyebutkan kita waktu beliau masih hidup dahulu. Bahkan nanti di yaumil akhirat pun, kitalah umat yang akan diperhatikan. Kitalah umat yang akan pertama kali yang ditanyakan oleh mulut yang mulia tersebut, ya Jibril, aina ummati? Kalau ini hari kiamat, ini hari akhirat, kalau begitu wahai Jibril, mana umatku? Begitu cintanya beliau kepada kita. Apakah salah bagi kita untuk memperbanyak salawat kepadanya? Tentunya tidak akan pernah salah, dan tentunya kita akan mendapatkan syafaatul kubranya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah Muhammad Ridha berbagi ilmu dengan kita bersama pada malam hari ini, yang referensinya kami ambil dari kitab Minhajul Abidin, karya dari Imam Al-Ghazali. Di dalam satu bab tentang taubat dan mengenal dosa serta cara meleburnya. Bagaimana tentang dosa, lalu bagaimana pula cara menghapus dosa itu. Itu termaktub di dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati,
kullu bani adama khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan gitu oleh dotu awak je Nabi Adam pun pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam gitu, kau bapak ibu tak banyak dah. So cieknya. Ciek yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga Allah Ta'ala murkanya kayaknya. Yang tadinya Nabi Adam di dalam surga, dihalau di Allah Ta'ala. Padahal sekali, so cik membiak salah, so cik membiak dosa, kau ni halau dari saruga. Orang yang dari dalam saruga, babuik salah, babuik dosa, kau ni halau. Kita yang bercita-cita ingin masuk saruga, tapi dosa salah sekeliling badan. Ulun pernah nampak saruga, masuk apa lagi? Cita-cita nak seketik tinggi nak masuk saruga, tapi nan kesalahan kau kodok bonau nan kita lakukan. Akan aneh awak tu kan? Oleh kerana itu, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, bagaimana caranya kita mengenali dosa ke? Dan bagaimana pula cara untuk mengapuinya? Awak sangka selama ikut cukup dengan menangis mungkin? Awak sangka selama ikut cukup dengan menyesalinya? Atau dengan cara yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita? Lalu bagaimana pula versi dari Imam Al-Ghazali ke? Walaupun kita pernah berbuat salah, walaupun kita dicap sebagai manusia yang pasti melakukan kesalahan, kullu bani adama khatta'un. Tiap-tiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa. Pasti berbuat salah. Entah kau awak yang ada dalam kini kau tak pernah berbuat salah, berbuat dosa deh Pak. Ibu, ada kita tak pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Walaupun kita berbuat salah, walaupun kita dicap sebagai orang yang pernah berbuat salah dan selalu berbuat salah, ada juga kebaikan pada orang yang pernah berbuat salah ke? Ada juga kebaikan bagi kita yang pernah berbuat dosa. Apa kebaikan ini kata Rasulullah? Sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, tawwabun kata Rasulullah. Amuinya kembali. Amuinya bertaubat. Nyatanya kita yang berdosa kok, kalau lagi kita berbuat baik, balik kembali kepada Allah, bertaubat dengan segera, ada kebaikan yang disabit dari Rasulullah kepada kita bersama. Wa khairun kebaikan. Dan kebaikan kau pasti yang elok dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita pernah berbuat salah, apapun kesalahan yang kita lakukan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna zalika. Tapi kalau dosa selain syirik, Allah Ta'ala pasti akan selalu mengampuninya. Bahkan dalam suatu riwayat, kok sampai 70 kali kita mengulang kesalahan yang sama setiap harinya, lalu kita mau minta ampun balik, Allah Ta'ala tetap akan mengampuni kita. Makanya Allah Ta'ala, wa kana Allaha ghafurar rahima. Allah Ta'ala maha pengampun, lagi maha penyayang. Dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba yang berdosa mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dan memanggil nama Rabbnya, ya Rabb. Soalan ketika awak wang basalah Pak, ketika mengimbau nama Allah Ta'ala, suara kita diambil dia malaikat. Diambil dia malaikat. Jangan dipedangau dia ke Allah Ta'ala leh. Orang berdosa kan. Diulanglah balik yang kedua kali, ya Rabb. Diambillah balik dia malaikat. Tak sampai jadi ke Allah Ta'ala dah. Padahal Allah Ta'ala tentu dia nyonya. Ketiga kali diambil juga dia malaikat. Keempat kali pun, ya Rabb. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikatku, sampai bila kalian kan mengambil suara hamba dia yang minta ampun tu? Kan tentu dia kalian dia maha pengampun lagi maha penyayang. Sampai kapan kalian akan menghambat suara-suara hamba yang memohon ampun kepadaku?
Allah Ta'ala kalau awak memohon ampun kepadanya, bahagia Allah Ta'ala. Ketika awak kembali kepada Allah dengan jalan yang benar yang diridhai Allah Ta'ala, memang tak seketik ridha Allah Ta'ala kepada kita orang. Apa tandanya? Mendokek kita ke Allah Ta'ala sejongkal. Bapa Allah Ta'ala mendokek ke kita? Saya itu Bapak Ibu. Mendokek kita ke Allah Ta'ala saya itu, Allah Ta'ala mendokek kepada kita sedopo. Mendokek sedopo, lobio lo podo itu le. Bajalan kita mendokek ke Allah Ta'ala, balai Allah Ta'ala ke kita. Contoh tu Allah Ta'ala menyambut hamba-hambanya yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepadanya. Makanya selagi ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat, selagi ada kesempatan bagi kita yang telah diberikan hidayah pada malam hari ini untuk bisa menghapuskan kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan, maka manfaatkanlah Bapak Ibu. Lalu Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan secara garis besar dosa tu ada 3 katanya. Jadi dosa kan tak banyak sana ada 3-nya. Cuman cabang-cabangnya bekok oleh. Apa saja tu? Fa'lam anna adh-dhunuba fil jumlati salasati aqsamin. Ketahuilah olehmu sesungguhnya dosa-dosa itu pada secara garis besar ada 3 macam. 3 macamnya. Tak banyak macam, 3 macamnya. Ahaduha, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika. Yang pertama adalah dosa ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang telah diwajibkan kepada kita. Jadi dosa yang pertama Bapak Ibu adalah dosa ketika kita meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita bersama. Yang sifatnya wajib. Apa contohnya? Min salatin. Contohnya meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Au saumin, atau meninggalkan puasa Ramadan. Au zakatin, atau meninggalkan zakat yang wajib. Au kafaratin, atau ulun mengganti yang sejenis itu le, au ghairiha, atau selain daripada dosa-dosa yang dulu kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Lalu bagaimana caranya menghapus dosa ketika kita meninggalkan salat? Bagaimana caranya ketika kita menghapus dosa ketika meninggalkan puasa, zakat dan lain-lain yang bentuk wajib kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Al-Ghazali, fataqadha ma amkanaka minha. Caranya untuk melebur menghapus dosa ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah itu salah satunya dan satu-satunya adalah menggantinya. Sonan diganti Pak. Ya. Sonan tak cukup menangi sonan dah. Sonan tak cukup awak menyesali sonan dah. Tak cukup dah semayang taubat, mandi taubat, segala macam yang kita lakukan. Melainkan adalah mengganti berupa hal yang sama. Salat yang tinggal dek kita, maka semayang itu akan kita ganti balik. Puasa yang tinggal dek kita, puasa Ramadan, maka sebanyak puasa Ramadan, kita ganti. Zakat kita ganti. Bahkan haji yang kita lah ada niat dan kemampuan tak kita lakukan pun, kita ganti juga. Bagaimana cara menggantinya Ustaz? Yang namanya mengganti, antu tak pada waktunya le kan? Contoh tadi awak solat subuh, solat maghrib. Lalu solat maghrib ke? Apa cara le? Habis waktunya. Jadi, cara mengganti solat itu adalah di waktu solat. Baik dalam solat yang sama ataupun solat yang berbeda. Itu dinukil oleh Imam Nawawi. Bahkan Imam Syafi'i pun berpendapat yang sama, bahwasanya ketika seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah
maka satu-satunya untuk melebur dosa, menghapus dosa itu adalah menggantinya. Solat maghrib tinggal dek kita, maka ganti balik maghrib tu. Solat Isya yang pernah tinggal dek kita kamua, yang kita tinggalkan kamua enggak, kita ganti kini. Apa pula caranya dah Ustaz? Bu, ambo minjam piti ambo ke Uwaizul. Wah pinjam piti wah. Bapa 5,000. Banyak dah Ustaz. Iya, perlu han. Mali minyak dah ada minyak andan kan. Banyaklah biarnya. Ya. Sudah tu bila Ustaz gantinya? Esok pagi yang bo ganti. Esok pagi yang bo ganti. Akhirnya dibayar dek Uwaizul kambo. Ya, disaksikan dek Bu Aida. Ya yo Ustaz kya? Bu Aida kata saksi ko. Ayo. Akhirnya esok pagi sampai waktu yang dijanjikan tak ada nampak Muhammad Ridho ke bawah. Lah tengai ai, tak jo tiba-tiba ora. Lah tiba-tiba waktunya, bahasa kami di Biandang ko taimnya, kaum kan taimnya, waktunya pagi, tapi lah tengai tak diganti dek Muhammad Ridho ora. Pertanyaan dan lalu nak sutang dan. Apa? Lalu nak sutang Muhammad Ridho yang 5,000 tu? Lun lah Ustaz. Tapi lah lewat waktunya bu. Lah lewat waktunya. Patut je dah membayu 5,000 tu leh. Itu kata Rasulullah, utang ke manusia je contoh itu dituntui. Apa leh utang wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti awak lah lewat waktu maghrib tadi tak dituntui oleh Allah taala biswa. Lewat waktunya ya Allah apa je dan sembahyang maghrib lainnya. Wah kan halun sembahyang maghrib le bukan berarti lah lewat sembahyang maghrib wang tak sembahyang maghrib. Bukan berarti lah lewat waktu membayu hutang wang tak membayu hutang. Alah kau ni dondo wak kadang kan. Tak bayu hutang pada topik waktunya kau ni dondo kadang kita ke. Dan Allah taala tak dondo awak dah. Cukup dibayarkan dengan waktu ataupun solat yang pernah kita tinggalkan itu di waktu bila je dan kita bisa lakukannya. Tinggal solat maghrib cakur ke entah ada uzur atau entah ada bersengaja, entah ada apa salah kita, tinggal sembahyang maghrib. Sudah solat Isya ke Pak? Sudah solat Isya, ganti balik sembahyang maghrib cakur. Bagaimana caranya Ustaz? Bagi kita yang membaca lafaz niat, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau adaan itu kan tunai. Artinya yang kini. Yang kini yang kita lakukan enggak? Yang tadi ke enggak? Akhirnya enggak kita lakukan enggak? Yang adaan itu menjadi qadaan. Ya, menjadi qadaan. Ganti je lah maghrib dengan solat-solat yang lain yang pernah kita tinggalkan. Ma'amkanaka. Sesuai yang kalian takonang, betul-betul takonang dek kalian. Jangan pura-pura nak takonang jole yang takonang 5 atwi pasal bisa 5 buah ni kan. Allah Taala tentu itu. Awak bisa awak mengicu manusianya, tapi siapa manusia yang sanggup menipu Allah Taala melainkan dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'un Allah. Ada orang-orang yang hendak menipu Allah Taala. Padahal yang ditipu mereka itu adalah diri mereka sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat yang pernah kita tinggalkan, puasa yang pernah kita tinggalkan, zakat yang pernah kita tinggalkan, kewajiban yang lain yang pernah kita tinggalkan, maka wajiblah balik untuk diganti. Ya apa dosa meninggalkan sembahyang Ustaz? Satu kali meninggalkan salat 30 tahun dalam neraka. Satu kali meninggalkan salat 30 tahun dalam neraka. Ma salakakum fi saqar? Kata Allah Taala, orang-orang yang di dalam neraka sakar, apa yang membuat kalian masuk neraka sakar enggak? Qalu, orang yang di dalam neraka sakar itu menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan solat.
Aku orang yang tak bersemayang apa? Satu tempat yang sudah disediakan bagi orang yang tak semayang adalah namanya neraka Sakor. Apa banyak Ustaz? 30 tahun sejak semayang. Anda awak ganti dah waliyahudzubillah. Padahal semayang kadang contoh super band je, kadang laju ni kan. Tak ada tumak nina dah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat rukun jadilah. Ya. Rukun tumak nina bekok lah. Awak kira nak kosak je awak kan. Segala macam. 5 minit, 10 minit. Tapi dalam nerakanya 30 tahun sana tuntutannya. Dan kabar informasinya dalam surah Sajadah, yaumun kana miqdaruhu alfasanatum mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia hitungannya. 30 tahun kali 1000, 30,000 tahun, Pak. Aduh, kita baru umur 30,000 tahun. Dah ada dah. Bahkan Nabi yang terlama, yang lama hidup 1000 tahun. Aiko sekali meninggalkan semayang, 30,000 tahun dunia awak dalam neraka tu. Tak ada masuk tahanan sampai 30,000 tahun kan. Copek ngotu ya cak lagi. Copek. Yang membandingkan solat tu masalah tu bandingkan tu bisa. Okey. Sebab hadis ada mengatakan tidak meninggalkan solat dengan sengaja keluar dari Islam. Ya. Tu qori hadis tu. Ya, itu kenapa? Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan semayang, maka sungguh dia sudah kafir. Itu betul hadisnya tu. Ya, betul hadisnya. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sekalipun contoh tu Allah taala apakah menutup tangan, menutup pintu taubat untuk tidak menerima taubat seseorang itu? Tidak, Pak. Tetap akan Allah terima. Jadi ambo tanya ke guru ambo di pesantren, Buya, itu yang tidak sengaja tu atau memang yang disengajanya? Kena malik, kena apa segala macam. Sengaja tak sengaja, Allah Ta'ala tetap akan menerima selama inyo mengganti solat inyo tu. Tapi sudah tu jangan disengaja je lagi. Itu maknanya. Tapi sudah tu lah diganti dia jangan menjadi dalil. Bisa diganti bekoknya. Nah itu makasui kau dah. Yang digantikan itu sesuatu yang kita tinggalkan sebelumnya. Dan itu bukan menjadi dalil untuk bisa mengganti semayang sesudahnya. Tidak. Nah, itu jadi dalilnya kau dah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Ta'ala, Allah tetap menerima taubat seseorang. Allah akan tetap menerima. Jadi kalau kafirnya Ustaz, apa jauh? Syahadat balik. Syahadat balik. Semayang sudah tu. Lebih daripada itu, kafir kau kan ada yang zimmi, ada yang harbi. Bekok tergantung ke mana kafir mana inya bekok. Lebih hanya kepada fasik. Maka fasik akan tetap diterima juga ketika kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala go sayang jawab, Pak. Ya. Allah Taala go sayang dekat awak. Ada dulu zaman Nabi Musa. Seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihi salam mengakui dosanya. Apa kata perempuan itu, ya wahai Nabi Musa? Dia lah melakukan dosa godang dia. Asa godang apa pun naunya kau? Dia lah bazina dan bazina? Iya. Sudah betul bazina, hamil dia. Hamil lahir anak tu. Lahir anak tu ada cakiak mati. Andek kan godang dosa dia. Lepas zina, hamil, melahirkan, bercokiak pula, anak tu mati. Sampai Nabi Musa pun tak kajui. Sampai Nabi Musa pun dia halau orang tino ke saking godang dosa. Saking godang dosa kan tak temu dah. Apa lah sitan? Jauh. Takkan dia temu taubat ke katanya. Akhirnya
Itu yang dijadikan patokan di Allah Ta'ala. Nabi Musa enggak. Malah Nabi Musa ditegur di Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Musa, wah, ang yang menemu taubat atau Allah yang menemu taubat? Nah, itu dia. Wah, ang yang menemu taubat atau Allah yang menemu taubat? Nabi Muhammad pun pernah ditegur pada kejadian yang sama. Ada orang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakui dosa. Ada orang kaya-kaya kakak, dipadulin dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kaya sehingga orang-orang yang buta yang fakir miskin enggak. Tak salah Abdullah ibnu Maktum namanya. Ya, itu namanya. Lalu tegur dia Allah Taala, Muhammad, jangan toh gade uang-uang kaya atau gade rajo-rajo orang nomor satu kan, sedangkan orang yang ingin bertaubat kepada Allah engkau tinggalkan. Siapa yang menerima taubat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala itu akan senantiasa menerima taubat kita selama alun terjadi dua keadaan leh. Apa dua keadaannya Pak? Satu, ruh sampai di kerongkongan. Kalau lah sampai di lingkungan ruh awak di gargar, itu tidak bisa lah itu. Ya. Atau matahari tobiknya dari barat. Kalau lah tobik matahari dari barat, tu lah tak tutup pintu taubat kau dah. Pintu taubat Allah Taala tu. Kok contoh apapun kita minta ampun ke Allah Taala lah tutup pintu taubatnya. Kok menangi ayu mata darah bayu kita nakkan diampuni juga Allah Taala lah. Apakah itu sudah terjadi kepada kita? Alun. Awak mongok masih lapang, ruh masih di seluruh badan, kaki nyelewa malangka, muncung menyelewa bacakap, mata sejonia-jonia. Mata air alun tawik dari barat. Itu kan menunggu mati loh kita dulu. Itu kan menunggu disiko loh baru kita akan bertaubat. Itu kan menunggu mata air tawik dari barat. Dulu jangan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Ta'ala, maka dosa yang pertama, dosa ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kewajiban itu dituntui. Contoh apa? Ambo tadi bayu hutang, ndak bayu dah walaupun lah lewat waktunya, kan batuntui je bau dia apa? Dulu lunas hutang ni. Ambo sengaja kadang hidup Pak. Awak babitinya. Ini kan itu banyak gini kan. Awak babitinya. Cuma tak mau bayu boleh. Takut luak. Salahnya. Akia. Baik. Awak lah 50 tahun Ustaz meninggalkan solat. Ternyata cara bertaubat dari solat gua harus mengganti solatnya bila terhitung kita untuk membayu solat gua. Kita baru kan terhukum atau terjadi mukallaf yang dibebankan hukum ketika kita sudah balik. Apa balik bagi laki-laki? Ihtilam dalam fikihnya. Apa ihtilam Ustaz? Mimpi basah. Kalau dikategorikan umur lah 50 tahun. Jadi 50 tahun ke bawah ke, awak tak terhitung dosa pahala apa. Solat tak solat masih dimaafkan Allah Ta'ala. Karena alun balik lah. Kalau bagi perempuan dalam fikirnya haid namanya. Haid. Selama sebelum itu terjadi, alun diangkat pena dulu. Alun baca catat segala macam perbuatan. Alun mukallaf gitu lah. Masih mumayyiz bau. Masih ketik awak bau. Sejak 50 tahun ke Pak, maaf cakap potong, sejak awak balik sampai 50 tahun ke, di situ dia mulai hitungan. Berapa banyak kita meninggalkan solat. Jadi ganti. Ustaz lah cukup umur, jangan dipikir cukup dah cukup umur ke. Ya. Ya sebab yang paling dokek ke kita ke kematian. Ustaz, boleh berusaha Ustaz mengganti sembahyang segala macam. Nyatanya mati sebelum lunas.
Tu kau alih. Kau apa jauh oleh Ustaz? Makanya sambil gora-gora kami di kantor kamu ada juga jawaban. Tapi Allahu alam ni Pak Kalau awak minjam PT di bank dibawa ke situ. Aduh awak tanda tangan asuransi. Ketika awak mati lunas utang. Salamu apa? Utang dibayu. Mudah-mudahan jodoh tu je lendak Allah Ta'ala. Dengan awak sungguh-sungguh untuk membayu utang tawi, tapi sebelum lengkap utang tabayu, nyatanya Israel lah lebih dahulu kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan itu menjadi asuransi kita, sehingga dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan je lah kita berdoa. Yang kita lakukan itu, yang mulailah diansu. Mulailah dilakukan ma'amkanaka. Apa yang pernah tinggal kamu? Dia nak tetong lah Ustaz. Buat je lah. Buat je lah solat qadha itu. Bila waktu Ustaz? Bila saja di dalam waktu solat. Kalau ingin memudahkan, solat maghrib, soda. Solat isya, soda. Solat zuhur, soda. Asar pun seperti itu. Itu yang paling mudah. Sehingga ndak awak berfikir je lah. Iko qadha maghrib, isya subuh so cakoin. Lah berapa rakaat so cakonya. Kadang kan terganggu kalau kita gabung soda kan. Kami dulu di Biandang ada dulu ketika di Sugau. Memang khusus setelah maghrib tu untuk mengkodo semayang. Itu yang dilakukan oleh almarhum Buya Bakhtiar Daud ketika itu. Dan itu yang diciptakan oleh orang tua kami ke kami dulu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Ta'ala, maka jangan awak risau pula leh. Banyak kan diganti Ustaz. Nyodek menyobik banyak ke akhirnya dakwah amu melakukan no. Sama awak menengok berondolan sawitnya Pak. Balik gak bayoyon deh. Banyak ala bilo lah kan selesai gayeng. Cuba buat je ya. Cuba butiu je berondolan kan selesai dakwah. Jadi kalau awak tengok berondol ke, banyaknya ke balik awak mutiu. Tapi kalau awak dikojon jadi butiu je. Selesai je. Jadi semayang kau jadi banyak 5 kali kan diganti Ustaz. Jadi 5 di kanang, mansunya di kanang. Dibuat cepet. Sehingga kalau tak jadi yang tadi tu, mudah-mudahan dengan kesungguhan taubat kita kepada Allah. Nyatanya umur kita tak sempat untuk membayu. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terhapusnya dosa-dosa kewajiban yang kita lakukan. Contoh tujuh puasa. Mak solat ibu-ibu ke salamunya sucinya. Salamunya suci. Ketika inyo haid tu tak diganti tu dah. Dalam hadis Aisyah disebutkan contoh tu. Salamu inyo suci. Jadi hitunglah salamu inyo haid leh. Selama haid kau memang diskon tu. Dan sembahyang pula ketika haid jemput kajian bono boleh. Pada osu ibu-ibu itu. Ambil aja sedekah Allah Ta'ala tu. Dan itu tak perlu dibayu dah. Tapi selama suci kita tak solat. Itu yang diganti. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wasaniya, dosa yang kedua. Jadi 3, 1 sudah. Dosa yang ketika kita meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dzunuba bainaka wa bainallahi Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kasyarbil khamri. Seperti kita tak langsung meminum khamar. Mabuk-mabuk. Wa darabil mazamir wa akalar riba. Wa nahu dhalika. Yang haram-haram yang pernah kita tak langsung membuatnya. Yang tak boleh oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan antara Allah Ta'ala je nya. Dosa-dosa yang haram antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berzina, kemudian minum minuman khamar, berjudi, makan riba, dan yang haram-haram antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana cara menggantinya Ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, fatandama ala zalika.
maka engkau mestilah menyesali perbuatan engkau itu, wa tautanu qalbuka, dan engkau menetapkan dalam hatimu ala tarkil audi, atas apa yang telah engkau lakukan itu pasti akan engkau tinggalkan setelah itu. Ila misliha abadan, selama-lama, kata Imam Al-Ghazali. Nakkan dan buik jule ya Allah, nakkan dan mabuk jule ya Allah, nakkan dan bajudi jule ya Allah, selama-lama nakkan. Dan tolak 3 yang haram 2 kali. Kuat. Itu caranya. Dan betul-betul dibuktikan. Dan mereka taubat lado pode je mereka, selama ada pode mereka minta ampun ke lado pode. Abi pode lado yang baca pula lado le balik kan. Apa artinya? Babuik tawi je. Tapi apakah Allah Ta'ala menutup pintu taubat? Lun. Bahkan dalam satu riwayat, kok 70 kali bayuk kita mau ulang dosa yang sama, lain kita mau minta ampun, selama itu Allah pun akan tetap mengampuninya. Tetap akan mengampuninya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesalahan antara kita dengan Allah yang terlampau haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kau punya cemburunya kau. Dalam sebuah hadis qudsi Allah kau cemburunya. Kepada siapa Allah cemburu? Kepada orang-orang yang melakukan yang haram. Padahal sudah Allah berikan yang wajib, tapi masih melakukan yang haram. Apa salah dengan kalian? Kok kalian melakukan yang haram padahal ke yang wajib kah? Babi pula yang haram. Yang wajib banyak yang perai. Gratis. Masjid gratis, semayang gratis, bawuduk gratis. Duduk masjid gratis. Menolong orang gratis. Boleh kah khamar membayu? Minum-minuman keras membayu. Bajudi batawa. Sampai-sampai umah bini bagadai kadang-kadang. Umah bini bagadai. Alun mereka oleh yang lain-lain wala yang auzubillah. Yang pakai modal menyelewa awak bersama-sama membuatnya. Tapi yang perai yang gratis yang untuk kebaikan kita di masa yang akan datang, tak banyak juga yang tak umur. Kan itu yang membuat Allah Ta'ala cemburu. Tapi kepada kita yang senantiasa mengejar keridhaan Allah Ta'ala, maka di saat itu Allah Ta'ala akan meridai dan merahmati kita. Apa tandanya sayang Allah Ta'ala ke kita? Yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridai Allah, wasalisu zunuba bainaka wa bainal ibad wa hadha ashkala wa ashaba. Dosa antara kita sesama kita. Dan dosa antara kita sesama kita, kata Imam Al-Ghazali, iko rumit ke caranya. Berat untuk tanggungjawabnya. Sebab kalau tidak selesai di dunia, bisa awak menuntut besok di akhirat. Kalau tidak selesai dosa kita sesama kita, Pak, Bu, bisa kita menuntutnya besok di akhirat. Makanya hati-hati kalau kita ingin menzalimi orang. Hati-hati Bapak Ibu jemaah yang kami hormati. Baik menzalimi dirinya, baik menzalimi hartanya. Kalau hanya sekedar mungkin awak talocak denya, tapi cik atau salah ngak kenya, tasabui nama ya, atau terpocek dah awak sesuatu yang kurang darinya, minta maaf bulion. Senangnya. Cuman minta maaf kini kau gengsi nak sekedar tinggi dah. Makanya maaf kau tak berbilo kita kan ucapkan. Minta maaf pun gengsi. Padahal orang yang kita maafkan kau insya-Allah pasti kan memaafkan kita. Sebab ini memakai firman Allah Ta'ala wal 'afina 'anil nas. Memaafkan sesama manusia sebagai salah satu tandanya menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita tak bilo-bilo kan minta maaf kayaknya. Bisa jadi uang yang kita zalimi itu jangan inilah memaafkan kesalahan uang. Memaafkan kesalahan uang. Itu satu. Yang paling baik, yang menyangkut harta inyo. Ikut yang paling baik, Pak. Tambiok dia awak harta inyo. Tak geser dia awak rajuk inyo. Tambiok tanah inyo. Tambiok pitinya, awak maliong duyannya, segala macam hartanya. Boleh sate 5 bungkui, babayu 3 bungkuinya. Kan?
Awak tu beli goreng 10 babayu 5-nya. Tu lah menzalimi nyo awak tu. Kalau ndak awak selesai kini Pak, lah biar borek besok di akhirat. Dan sampai wak cita Ustaz Abdul Somad menjunjung bakwan besok mancai uang tu. Menjunjung bakwan besok mancai uang tu. Menjunjung sate awak mancai tukang sate tu. Toga dia apa? Di situ wajib awak memboliokkan hak inyo tu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan yang diridhai Allah Ta'ala, sebagai penutup hadis, atadruna manil muflis, kata Rasulullah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, ini luar biasa besok di akhirat tak? Siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah orang bangkrut? Apa bangkrut tu Ustaz? Jangan bala, boleh maknya. Iko bagi penggali kok. Jangan bala, boleh. Modal ndak balik orang, utang nan tabi, tu bangkrut tu. Ya. Kalau beruntung balabo. Kalau cek modal je balik je tu drawe pun biasa punya kan. Iko ndak ada gulung tikar plus berhutang wak ke orang. Itulah bangkrut bayar. Kata andai nomor. Habis di akhirat kata Rasulullah Pak, diko pasti penawak dongaunya. Ada orang nan condo tu bangkrut inyo di akhirat kata Rasulullah. Siapa orang yang bangkrut itu? Saya bi salatin wa zakatin wa saumin wa kullu amalin salihin. Ada orang besok yang datang dengan solat inyo, puasa inyo, sodo amalan eloknya yang berupa pahala di sisi Allah Ta'ala, dapat dinyo sesodo. Nah, ketika inyo ditimbang borek sebelah kanan dan diperkenankan masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, aku nak ambil dia wang ayuti sana. Dia ambil dia wang ayuti. Nanti dah lu Ustaz. Hutang 5 tui potong ulun babayu boleh. Jadi capek mana masuk surga. Hutang 5 tui potong ulun babayu boleh. Apa kau mai pitiru ni? Apa dia melak-elak hutang je. Ya. Makanya kalau ulun ada izin dari wang dulu, jalan nak sibu. Sibu rumahnya. Jadi remehkan sibu ke Pak? Jangan tak sibu kau kita kalau tak gelincir kaki kita kena rokok besok. Sibu rumahnya. Dan sibu kau kan dituntui doang tu balik suruh. Jadi hati-hati kita. Dan setiap itu kan dituntui tahu itu. 5 ribu. Tu apa menjadi pembayunya Ustaz? Akhir Ustaz 5 ribu. Nak nyo piti lain. Tak piti dan nyo lainnya. Apa halu sebanyak 5 ribu tu diserahkan kepada inyo. Bambiuk amalan semayang inyo sebanyak 5 ribu baben ke inyo. Seorang bau. Soalnya nantri sepanjang wang ayuti. Tak masuklah ni anjur bakwan. Bakwan dayannya sudah tu kan. Apa dia betunya? Bakwan le 10 apa bayu 5 ni. Apa kau main 5 le? Ambiuk lo selawe bakwan dan 5 ru babai lo ke inyo. Alun bekole yang wang-wang godangnya yang korupsi piti awak bekole. Jangan se Indonesia gua antri ke nyosua. Aku tu nak khawatir kan. Aku hati-hati jadi pemimpin enggak. Hati-hati. Ya. Jangan suasa kelurahan Ayuti gua antri semua. Ya, ada kan harusnya mendapatkan PKH-nya. PKH dan 5 atwi apa dak 3 atwi cairnya. 2 atwi dituntui suruh. Gaji insentif 5 atwi, 6 babayu 3 atwi. Bulan 2 boleh bulan, yang babayu 7 bulan. 5 bulan batu untui sudu. Jadi risau lah lebok. Awak yang tak PNS tu. Yang risau pula le batu untui sudu. Dek coronanya. Corona bayu lah besok. Ni ada penjelasan besok di hadapan Allah Ta'ala tu. Yang risau pula le. 5 atwi berkurangnya di 3 atwi. Ni 3 atwi 7 bulan tu bertemonya kan. Jadi risau lah le. Curhat tu Ustaz, iyo. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terakhir ya. Oleh karena itu, akhirnya masih banyak tapi piti ataupun amalan elok labi. Uang masih banyak belakang leh. Uang masih panjang je leh. Ada yang le Ustaz, ada yang lepaknya. Ada yang lepaknya. Pakai apa dah membayu kalian lainnya. Labi pahala dia, tenang Pak. Okey, dosa kami ambil. Tu terbangkrut tu. Pahala habis, dosa bertambah. Akhirnya yang tadinya masuk surga, tidak jadi masuk surga. Itu siapa? Bagi orang yang tak selesai perkaranya sesama manusia, dia tu
dunia. Meminta maaf bukanlah sesuatu yang hina, tetapi meminta maaf itu adalah kemuliaan daripada kita kepadanya, sehingga kemuliaan itu akan diberikan kembali kepada kita, melepaskan tuntutan kita besok di akhirat. Maka hati-hati, dan tak sampai kita menjadi orang yang bangkrut itu. Maka pahamilah dosa yang kita lakukan ni kak. Yang pertama, apakah dosa yang ketika kita meninggalkan kewajiban Allah SWT, gantilah. Hitunglah awak konang-konang lah. Tak sempat besok dah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya membebaskan hutang-hutang kita dengan semangat kita untuk mengganti itu. Yang kedua, dosa antara kita dengan Allah yang ketika terlanggar yang tak boleh dilakukan. Kau tak pernah minum minuman keras, kau pernah maaf cakap kau berzina segala macam dengan kafarat ataupun cara bertaubat yang telah ditentukan awak lakukan. Dan dosa antara kita sesama kita, Allah Ta'ala nak sotor. Apa arti nak sotor? Minta ampun, minta izin dulu ke acik dulu. Minta maaf dulu ke niniak dulu. Abau minta ampun kalian keadaan. Itu kalau boleh dibahasakan seperti itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon ridha, mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Kalau ada salah bahasa yang tersinggung tuan-tuan tadi di ambo tidak ada maksud untuk menyinggung. Yang namanya nasihat kau contoh betadin ni. Ya bu, betadin. Kalau betadin kau ni luka apa yang terasa? Podio. Bongi awak ke betadin tu. Kendak no. Malah kalau luka awak celo balik betadin tu kan. Apa dia lo balik? Memanyang lo ke betadin tak bisa haro. Yang ketika awak luka kau betadin kau tu ubenya. Contoh tuju hati awak dan sakit ataupun awak yang salah jalan kau nasihat datianya. Dan nasihat kau tak selamanya contoh sirup yang mani lo. Kadang ada pahitnya. Ubek tak selamanya mani. Nasihat contoh tuju. Pasti ada pahitnya. Tapi yakinlah itu adalah untuk kesembuhan kita. Baik di dunia dan insya-Allah nantinya di akhirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.